Insya Allah untuk selanjutnya disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Kiai Nur Muhammad Maulana yang akan mengisi tausiah agama dan mau'idhah hasanah untuk kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepadanya tafadhol bi hurmah. Ehonya ditutup aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil kad wa tanfarij bil karam wa tuqda bil awaj wa tunalu bi ragab wasdul hawatim wa yustasqal gamam karimi wa alali wasabi bi kulamatin wa nafsi bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Sama-sama yuk. Subhan. Wallah. Tiga kali. Allahu Akbar. Wala quwwata illa billah. Sekali lagi. Wallahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Jamaah, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Masya Allah. Pak, di sini duduknya Pak. Wah, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ya, kasihan Bapak. Di situ diusir-usir, situ Pak. Ya, pasti tingginya sama dengan saya ini. Jamaah, terima kasih kepada panitia dan seluruh penyelenggara acara penyebab acara ini berlangsung. Hari ini, tepatnya malam ini, kita sama-sama memperingati. Tuh, dua, tiga. Memperingati, bukan merayakan. Apa yang diperingati? Isra Mi'raj. Kalau maulid itu tanda cinta. Kalau Isra Mi'raj itu tanda keimanan. Membenarkan semua yang hadir ini semoga termasuk as-siddiq. Membenarkan. Kebayang nggak? Waktu Nabi pulang Isra Mi'raj,
semua menghujat Nabi. Tidak mungkin. Tidak mungkin Isra Mi'raj. Tapi ini kan mujizatnya Nabi. Ada 160 mujizat Nabi. Salah satunya Quran, salah satunya Isra Mi'raj. Ada lagi Nabi membelah bulan. Ada lagi air keluar dari jari-jarinya Nabi. Ada lagi pohon jalan. Ada lagi batu berbicara. Ada lagi onta berbicara. Banyak. Semua mujizat para nabi ada di Nabi. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan. Semua mujizat. Maka aman gak ini? Mujizat Nabi Muhammad termasuk ini yang terbesar, Isra Mi'raj. Bahkan hasil Isra Mi'raj masih kita rasakan. Namanya sholat. 1, 2, 3. Mau kemana lagi dia? Pindah lagi, pindah lagi. Sini aja. Naik sini. Geser mulu. Pak Ketua ini ketua kita. Memang kalau ketua begini modelnya, nggak tenang. Apa kan sama tingginya? Kita ini seukuran. Foto dulu. Nggak ada yang fotoin. Sini. Saya senang sama bapak ini, lucu. Tapi kan saya ceramahnya di sini Pak. Bisa nggak di sana Pak? Ngambil tempat aku aja ini orang. Masya Allah, makasih. Panjang umur, sehat selalu. Jamaah, izinkan saya ceramah 2 jam. Nggak ada lagi acara setelah ini kan? Saya ini dari Bandung loh, ke sini. Abis ini ke Bandung lagi saya. Balik lagi ke Bandung. Ngapain? Ya ceramah. Ngapain? Ngapain? Di Bandung saya disiapin hotel. Enggak. Saya mau ke acara. Ya habis ini balik lagi. Enggak apa-apa. Jamaah. Alhamdulillah. Makasih banyak kepada semuanya. Saya ulangi, ini hebat ini acara. Karena Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat agung. Ingat ya, tidak boleh dibedakan acara Isra Mi'raj. Karena acara Isra Mi'raj bukan perayaan, tapi apa? Peringatan tuh. Peringatan, bukan perayaan. Perayaan dalam Islam cuma 2. Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada lagi hari raya. Kita luruskan ini supaya tidak ada salah paham. Dengerin. Jadi perayaan dalam Islam cuma 2. Hari raya dalam Islam cuma 2. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Karena itu syariat. Syariat itu ndak ada boleh. Nggak boleh lagi ditambah-tambah. Jamaah, syariat tidak boleh ditambah-tambah. Udah pas. Agama Islam sudah sempurna. Nggak boleh lagi ada tambah-tambahan. Ini bukan syariat, tapi syiar. 1, 2, 3. Coba diulang. Bagaimana orang bisa mengenal Isra Mi'raj kalau tidak disiarkan? Saya tes aja sedikit aja. Maaf ya, maaf. Bukan berarti mau kasih nilai atau dikurangi nilainya. Ada berapa kendaraan Isra Mi'raj? Ada berapa kendaraan Isra Mi'raj? Apa namanya? Tahu nggak? Kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3.
Coba. Karena kita harus jelasin Isra Mi'raj itu peristiwa yang menggunakan 3 kendaraan. Tapi selama ini kita bahas buruk. Ternyata tidak. Ada 3 kendaraan Isra Mi'raj. Yang pertama buruk, itu benar. Nabi menggunakan kendaraan buruk pada waktu Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buruk. Apa itu buruk? Kendaraan cahaya. Kendaraan cahaya, ya bentuknya kayak kuda lah. Lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Daripada keledai. Jadi antara kuda dan keledai. Nggak apa-apa. Ini sengaja. Ini sengaja. Nggak keinjak, sengaja. 1, 2, 3, 4, 5. Sengaja. Isra itu melewati 5 titik. Mekah, Madinah, Yasrib, Gunung Tursina Mesir, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, barulah Masjidil Aqsa. Nabi di setiap persinggahan itu salat 2 rakaat. Menggunakan kendaraan apa? Buruk. Panitia Isra Mi'raj ada 3. Ketua panitianya malaikat Jibril. Seksi penjemputan. Seksi perlengkapan malaikat Mikail. Perlengkapan malaikat Mikail yang mengambil bejana dari emas, terbuat dari emas dari surga untuk mencuci hati Nabi. Panitia yang ketiga, seksi keamanan. Siapa itu? Malaikat maut. Khusus malam itu tidak ada yang dicabut nyawanya. 2 jam. 2 jam aja. Mau tahu nggak? Subhanallazi asra bihabdihi lailan. Tahu nggak lailan? Lailan itu sepertiga malam. Jadi Nabi Isra Mi'raj di sepertiga malam. Tuh 2, 3. Sepertiga malam yang ketiga. Malam ada berapa jam? Hah? Malam berapa jam? 12 jam. 12 jam bagi 3? 4. Pinter. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Tuh 2, 3. 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. Gunakan bermasyarakat. Jam 10 sampai jam 2, 4 jam lagi. Tadi 7, 8, 9, 10. Jadi kegiatan bermasyarakat batasnya jam 10. Berarti tinggal 5 menit lagi. Tapi saya minta halalnya ya. Saya tambah sedikit ya. Karena kalau saya ceramah, tidak ada lagi acara setelah saya kan? Udah semua. Pokoknya sampai jam 12 ini. Nggak ada urusan. Anda puas, saya lemas. Jamaah. Bela-belain tinggalin Bandung tadi. Kemudian balik lagi. Padahal saya bisa aja telepon. Bu Haji Maya, Bu Haji Maya, kan ada penceramanya, nggak usah saya stay aja di Bandung, karena saya mas tadi pengajian di Al Jabar, kemudian di kota Bandung, pada asar, selesai itu baru ambil lus. Sayanya lusnya nggak mampir di Karawang, padahal udah dekat. Kalau Karawang mak nggak mampir tadi, saya mau turun takut jatuh. Makasih banyak.
terobati. Makanya saya tadi buru-buru karena belum sholat maghrib isya. Saya jamak takhir. Tadi dius gak mungkin. Mohon maaf, ada tadi makanan saya nggak makan ya. Saya tadi dius sudah makan, buka puasa. Saya tidak pernah makan di acara. Saya membungkus. Itu jauh lebih baik. Karena jauh lebih banyak. Karena saya puasa Idris. Tiap hari puasa. Nggak usah dibungkusin. Nggak usah. Bercanda. Bercanda. Langsung dibungkusin. Haram hukumnya membungkus kalau acara belum kelar. Takut tidak cukup makanannya. Kenapa? Tidak boleh orang tidak makan di acara. Saya tadi sholat, terganggu sholat saya. Bau masakan di belakang. Dius aja tadi nggak sempat selesai makanan saya. Nggak usah. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Jadi malam itu dibagi 3. 4 jam pertama untuk bermasyarakat, 4 jam kedua jam 10 sampai jam 2, 11, 12, 1, 2. Haknya tubuh untuk tidur. Tadi di mobil saya tidur supaya semangat di sini. Jamaah, jam 2 sampai jam 6 itu sepertiga malam yang ketiga. Berarti Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Jam 2. Nabi Isra Mi'raj itu jam 2. Karena selepas, betul tadi kata Pak Yai atau Habib nih? AA kakak. Daripada aku Jamaah, dengerin. Betul, tahun kesedihan meninggal istrinya, meninggal pamannya. Maka Nabi berencana dakwah besok di Thaif. Mau dakwah di Thaif, tapi Nabi itu orangnya cekatan. Karena besok dakwah di Thaif, Nabi berangkat malam. Habis makan malam, Nabi berangkat ke Thaif. Tapi sampai di Thaif, Nabi dilempar batu. Sampai Nabi berdarah-darah, Nabi balik tengah malam, jam 12, setengah 1, jam 1. Nabi jalan dari Thaif ke Mekah. Nabi nggak sempat nyampe. Nggak usah dibungkusin. Pada turun semua gue bungkusin. Oh, ngecas. Aku kan jadi malu. Dengerin. Jadi Nabi kan meninggal istrinya, meninggal pamannya. Pamannya Nabi Abu Thalib udah meninggal, yang selalu melindungi Nabi. Nggak ada yang berani ganggu Nabi selama Abu Thalib masih hidup. Nggak ada yang berani. Karena Abu Thalib pemuka Quraisy. Istri Nabi namanya Khadijah yang mendukung karir Nabi. Semua hartanya disedekain semua. Wah, hebat ini. Meninggal juga. Pelindung, pendukung, meninggal dua-duanya. Maka Nabi ada rencana dakwah di Thaif. Tapi sampai di Thaif dilempar batu. Kebayang nggak? Habis dilempar batu, ya Allah, jamaah, berdarah-darah sampai malaikat Jibril pun nangis. Nabi sampai lewat tengah malam sampai di Mekah, tidak sempat sampai di rumah beliau. Nabi mampir di rumah Ummu Ani. Siapa itu Ummu Ani? Ummu Ani itu adalah anaknya Abu Thalib. Nabi pernah tinggal di rumah Abu Thalib, berarti sekecil, seangkatan Nabi. Kata Ummu Ani, siapa yang tengah malam datang? Nabi sudah berdarah-darah ini. Siapa yang datang tengah malam?
Muhammad, saudaraku Muhammad, Nabi dipapa oleh Ummu Ani. Dibawa masuk ke kamarnya, di tempat tidurnya, karena saudara kan, karena Pak Nabi pernah tinggal semasa kecil bersama Ummu Ani. Dibawalah masuk ke kamarnya, di tempat tidurnya. Pada saat di tempat tidur, sempat Ummu Ani ndak ada kesempatan tutup pintu. Disimpankan Nabi, lalu Ummu Ani ambil kayu. Ambil kayu, jangan sampai masih ada yang tadi yang lempar Nabi. Dia nengok kiri kanan, baru dia tutup. Pada saat Ummu Ani kembali mau mengambil Nabi, mengobati luka Nabi, Nabi sudah menghilang. Disitulah dari rumah Ummu Ani lah Nabi dijemput oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya satu, lewat mana? Kan pintunya cuma satu. Apa? Siapa tadi ngomong? Lewat mana? Lewat mana? Lewat atas. Lewat atas. Tepuk tangan dulu. Lewat atas. Atap rumah Ummu Ani terbuka. Nabi dilewat ataskan oleh malaikat Jibril. Lalu dibawa dekat Ka'bah, dibersihkan lukanya, dibelah dadanya. Baru diambil hatinya, dicuci. Nabi itu 5 kali dicuci hatinya. Pada waktu di rumah Alimatus Sa'diyah, waktu masih anak-anak, umur 25 tahun, umur 40 tahun ketika di Gua Hira, umur 51 tahun ketika Nabi Isra Mi'raj. Ini saya 51 tahun ini. Pas banget. Awet muda kan? Kayak 50. Yang kelima, ketika Nabi umur 63. Dicuci hati Nabi, dimasukkan iman, Islam, ihsan. Dimasukkan, ditutup kembali. Maaf, dicucinya pakai bejana dari surga oleh malaikat Mikail, tapi menggunakan air Zam-Zam. Air apa? Pertanyaannya, kenapa bukan air surga? Itulah hebatnya air Zam-Zam. Itulah kelebihan daripada air Zam-Zam. Dicucinya pakai air Zam-Zam. Jamaah, setelah itu Nabi naik buraq dari Mekah. Buraq itu kendaraan kilat, kecepatannya kayak kilat. Orang kafir Quraisy tidak percaya. Nabi berangkat jam 2, Nabi pulang sebelum subuh, berarti jam 4. Berarti Isra Mi'raj berapa jam? Cuma 2 jam. Bayangkan ya, dari Mekah, Yasrib, Madinah, Gunung Tursina, Mesir, Bethlehem, baru Masjidil Aqsa, baru naik lagi, lewati 7 lapis langit, kemudian melewati Sidratul Muntaha, sampai di Sidratul Muntaha, balik lagi, langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, baru balik lagi ke Masjidil Aqsa, baru balik lagi ke sini, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Jadi metodenya tuh, kecepatannya. Siapa yang nyangka ada wush? Dulu sebelum ada wush, saya berpikir kalau ke Bandung berangkat pagi, ada acara siang. Ini besok pagi saya ambil wush lagi jam 8, ceramah pagi, habis itu sampai jam 12 balik lagi ke Tangerang. Ada acara pengajian di Tangerang lagi. Saya mau, kenapa? Karena ada wush, cepet. Kendaraan yang pertama apa tadi? Buraq. Buraq itu cahaya. Alhamdulillah, semua tempat ini saya sudah datangi. Bethlehem, Masjidil Aqsa, Gunung Tursina. Hotel saya waktu itu dekat Gunung Tursina. Madinah, Mekah, alhamdulillah.
Kalau Madinah saya sudah ke 20 kali ke Madinah. Sombong ya. Kalau ke Mekah baru 21. Kalau di Masjid Aqsa baru 1 kali. Diperiksa semua orang, saya tidak diperiksa. Masuk Masjid Aqsa enggak diperiksa sama orang Israel. Yang lain diperiksa, saya tidak. Karena tidak ada yang curigain saya. Mana ada orang Palestina begini modelnya. Yang lain diperiksa semua. Kalau saya aman. Mana kecil, pesek lagi. Nggak mungkin orang Palestina begini modelnya. Jamaah. Saya lanjut ya. Pakai apa tadi? Berapa titik? 5. Mekah, Madinah, Yasrib waktu itu belum Madinah. Nabi salat 2 rakaat, baru mampir di Yasrib. Kata Nabi, kenapa kita di Yasrib? Karena kata malaikat Jibril, di sini nanti engkau akan tinggal dan wafat di sini. Oh, 2 tahun kemudian Nabi hijrah. Apa ini? Gunung Tursina. Apa ini? Tempat gunung apa ini? Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ada apa ini? Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Lalulah di sini Masjidil Aqsa. Semua nabi sudah ada. 124.000 nabi ada di sini. Datang semua. Penuh cahaya di Masjidil Aqsa. Lalu Nabi memimpin jadi imam sholat. Maaf ya, buraknya diikat. Saya datang ke tempat burak diikat. Di sini burak. Habis itu Nabi tidak pakai burak. Burak hanya dipakai pada waktu Isra. Nabi menggunakan kendaraan yang kedua. Ini nih. Ya. Bisa diangkat gak? Nggak bisa ya? Keikat ya? Nggak. Mau diangkat ke atas ke panggung? Nggak bisa ya? Nggak usah kalau nggak bisa. Kendaraan yang kedua, Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Tangga. Jadi kendaraan yang kedua adalah, cuma ini tangganya keikat. Naik tangga. Jarang orang ceramahkan ini, karena kalau ini bisa disimbolkan pesawat. Perhatian kepada para penumpang, kenakan sabuk pengaman Anda. Itu udah ada simbolnya. Tapi dulu Mi'raj nggak ada mau jelasin. Kenapa? Karena Nabi naik tangga. Bukan Nabi yang naik tangga, tapi tangga yang naik. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, bukan Nabi yang jalan. Bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi diperjalankan. Bukan Nabi yang terbang, tapi diperjalankan pakai buruk. Bukan Nabi yang naik tangga, tapi tangganya naik. Orang dulu tidak percaya ada tangga bisa naik. Sekarang sudah ada di mall. Namanya eskalator. Angkat tangan yang pernah naik eskalator. Tangga yang bisa naik. Jadi ini sudah bisa kita jelaskan. Dulu kita tidak bisa jelasin karena nggak ada contoh. Berapa lapis langit? 7. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua, apal ya? Mau kemana nih? Mau Isra Mi'raj? Mau pipis ya? Cepat. Kelihatan cara jalannya.
Kenapa saya tahu? Karena cara jalannya begini. Cepat, cepat. Ya saya tahu dia yang mau pipis. Coba ditemenin kan. Tapi ikutan juga. Saking buru-burunya nggak dipakai tuh sendal. Jamaah. Berapa lapis langit? Kalau tadi ini 5, apa maknanya? 5 sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 1, 2, 3. Ada penceramah begini. Iya, supaya orang cepat paham. Coba lihat saya ceramah, anak-anak nganga semua, nggak ada yang main, karena ustadznya yang main. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dari Bethlehem ke Masjidil Aqsa itu deket, kayak maghrib ke isya. Mesir ke Bethlehem agak jauh sedikit. Ya, diperiksa orang. Untungnya saya dari Yordan menuju Palestina, dari sini arahnya. Yordan dari arah Yordan baru masuk ke Palestina. Kalau dari sini pasti diperiksa lama. Nah, dari Yordan, karena untungnya Masjid Aqsa berada dalam perlindungan kerajaan Yordan, jadi aman. Nggak ada bisa ganggu Masjid Aqsa. Di luarnya baru semua orang Israel semua. Karena Masjidil Aqsa itu kayak benteng. Banyak masjid di dalamnya. Ada banyak masjid di dalam. Baiklah, karena waktu. Langit pertama siapa? Ulangi. Langit pertama Nabi siapa? Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Catat. Nganga-nganga doang. Langit pertama Nabi siapa? Langit kedua? Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Artinya kalau mau kuasai, cari ilmu, 7 jenis ilmu. Nabi melewati 7 lapis langit. Pembelajaran buat kita, belajarlah dengan 7 ilmu. 1, Nabi Adam. Apa ilmunya Nabi Adam? Nabi Adam siapa sih? Nenek moyang kita ya. Berarti belajarlah dari ilmu nenek. Siapa anak tinggal sama neneknya pasti banyak duitnya. Siapa cucu tinggal sama neneknya pasti jarang sakit. Karena nenek memiliki obat segala penyakit. Namanya bawang merah. Siapa cucu tinggal sama neneknya pasti pinter. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Siapa cucu tinggal sama nenek pasti rajin sholat. Kalau bapaknya ibunya pergi sholat, tapi kalau nenek tidak, ngambil cucunya bawa ke masjid. Tepuk tangan tuh nenek. Tidak boleh cucu dihalangi dekat sama neneknya, dan nenek tidak boleh dihalangi dekat sama cucu. Karena di situ ada ilmu nenek. Nenek goyang. Cepet balik lagi. Cepet. Cepet banget pipisnya ya.
Langit kedua ketemu Nabi siapa? Nabi Nuh. Apa ilmunya Nabi Nuh? Ini sampai jam 12 ya. Jarum panjangnya. Jarum panjangnya berarti jam 11. Jangan kelamaan. Kalau mau diceramakan ini Isra Mi'raj panjang ini. Ada ceritanya Masyita. Seru di situ. Banyak kisah. Kisah Buraq. Buraq ini yang dipilih. Karena Buraq ini di surga, itu Buraq itu kendaraan surga itu. Kendaraan Buraq itu kendaraan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Karena istri pertamanya Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Istri keduanya tinggalnya di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim kalau mau besuk anaknya pakai Buraq. Jadi Buraq itu kendaraan nanti di surga itu. Dengerin. Ini belum mulai ceramahnya ini. Ini baru langit kedua. Ada 7 langit lagi. Ya cepat pulang. Ngantuk itu anak. Dadah. Ngantuk dia. Anaknya mau pulang, emaknya masih mau denger ceramah. Pergolatkan batin. Langit kedua ketemu Nabi siapa? Apa ilmunya Nabi Nuh? Bikin perahu. Siapa lagi yang ngomong? Hebat. Jangan-jangan dari pesantren. Bikin apa? Perahu. Berarti pelajari ilmu yang kedua. Keterampilan. 1, 2, 3. Harus punya keterampilan. Jangan cuma ilmu di sekolah. Harus ada ilmu tambahan. Namanya eskul. Ekstrakurikuler. Betul. Harus punya keterampilan. Anak dilibatkan. Pokoknya harus mahir. Ngemalu. Gergaji. Harus tahu. Jangan dikit-dikit minta tolong. Langsung kerjakan sendiri. Bisa berbenah, bisa ngecat. Kerjaan-kerjaan itu harus punya keterampilan. Amin. Yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf. Apa ilmunya Nabi Yusuf? Ajarkan anak kita ilmu keluarga, nenek, ilmu keterampilan, supaya ada keterampilannya. Makanya ini bagus ini anak-anak, ada keterampilannya. Ini terampil ini, keterampilan seni. Ini namanya seni Islam. Seni Islam itu memukul. Semua memukul. Kalau meniup Yahudi. Kalau Nasrani memetik. Memetik. Kalau musik barat, musik pabrik. Itu rock. Musik rock. Atau musik pabrik. Kalau ini musik Islam, tuntak, tak, tuntak, tuntak, tak, tuntak, tuntak, tak, tuntak. Kenapa? Karena langkah kakinya ontak, tuntak, tak, tuntak, tuntak, tak, tuntak. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Langit ketiga. Langit ketiga. Jadi Isra Mi'raj itu banyak hikmah kita bisa petik.
Banyak. Nabi Yusuf ilmunya apa? Ada yang tahu? Ayo. Ganteng. Itu mak dari sononya. Berarti ilmu perawatan dong. Kan. Kita ini harus terima apa adanya. Kalau ilmu tambahan, keluarga tambahan, keterampilan tambahan. Kalau ganteng mak nggak bisa milih. Kalau pendek ya pendek, nggak bisa tinggi lagi. Itu namanya takdir. Ini kita bicara nasib ini yang bisa diusahakan. Tahu nggak yang ketiga ilmunya apa? Ilmu Nabi Yusuf adalah ilmu keuangan. Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. Terjadi 7 tahun paceklik Covid terjadi. 7 tahun Mesir tidak kena. Karena ada di situ Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir. Semua hasil disimpan di lumbung, disimpan. Jadi pada saat musim paceklik 7 tahun aman karena banyak tabungan. Ajarkan anak kita ilmu menabung. Oke? Ilmu keuangan ajarin. Oke? Ilmu yang keempat, langit keempat Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Isa. Ada yang tahu nggak ilmunya Nabi Isa? Siapa yang ngomong itu? Sini. 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 Mendapatkan iya. Saya itu minumnya ini karena tanggung jawab, harus diminum sampai habis. Kalau itu nggak habis, saya bawa pulang di mobil gimana? Ini aja, takut mubazir. Habisin. Kalau tidak mubazir. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Langit keempat Nabi siapa? Nabi Isa. Ilmunya apa? Kesehatan, pengobatan. Nabi Isa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Jadi belajar kesehatan. Jaga kesehatan. 1, 2, 3. Jangan sakit ya. Sakit itu mahal. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Dan lebih mahal lagi, sehat-sehat disakitin. Sehat-sehat. Jaga kesehatan ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sakit. Minumlah Yakult. Udah habis. Udah habis Yakultnya. Beli itu. Ngobat itu untuk membersihkan usus. Jamaah. Ibu minum berapa? 2. Jamaah. Mau jaga kesehatan. Jaga pola makan. Saya tidak bisa makan lagi karena sudah makan tadi. Kalau udah kenyang makan, itu namanya penyakit. Agak pulang dari sini baru bisa makan lagi. Makanya bungkus. Tadi kan di kereta saya makan. Masa makan lagi? Nanti pulang lah. Sekaligus sahur. Jamaah. Jaga makan ya. Kalau umur sudah 50,
Kalau 40 4 kaki. Kalau sudah 50 tahun, jangan makan yang 4 kaki. Usahakan yang 2 kaki. Kalau sudah 60, ndak usah makan yang berkaki. Kalau 40 4 kaki itu daging merah. Daging merah. Sapi, kambing itu daging merah. Kalau 50 daging putih, unggas. Kalau udah 60 daging lembut, tak berkaki. Ikan. Mana ada tahu daging? Daging lembut. Namanya apa? Ikan tak berkaki. Kalau sudah 70, ndak usah makan. Makannya yang tak berdarah. Vegetarian. Tahu, tempe, sayur-sayuran. 80 buah-buahan di jus. 90 surah Yasin. Jamaah dengerin. Jaga makan, jaga tidur kalau mau sehat. Kalau mau makan, alhamdulillah umur saya sudah 51. Nggak pernah masuk rumah sakit, mudah-mudahan amin. Nggak pernah diimpus, disuntik, minum obat. Rahasianya makan. Udah pembagian di situ. Kalau saya makan, kalau makan satu macam. Dari dulu tidak boleh mempertemukan dua jenis makanan. Kalau ayam, ayam, ikan, ikan, telur, telur, daging, daging. Tidak boleh mempertemukan antara daging dan ikan. Darat dan laut. Tidak boleh. Nggak boleh. Itu sumber penyakit itu. Kalau mau bagus, paginya makan daging, siangnya makan ayam, malamnya makan ikan. Jangan disambung-sambung. Maksudnya prasmanan. Kalau kau tidak makan daging, ada ikan. Dia makan semua. Itulah sumber penyakit. Mau sehat? Mau sehat? Jaga pola mandi. Pola tidur. Jangan tidur sesudah subuh. Itu penyakit itu, merusak darah. Tidak boleh tidur sesudah subuh, menolak rezeki. Kalau mau tidur di atas jam 10, jam 11, walaupun 15 menit, namanya tidur kailulah. Atau sekalian tunggu habis duhur, namanya tidur siang. Siapa yang tidur siang, insya Allah menggemukkan badan. Gak usah tunjuk temennya. Itu suka tidur siang itu. Siapa yang tidur sore, tidak boleh. Tidur sesudah asar, merusak akal. Jadi pikun. Dan bisa jadi gila. Jadi stres. Coba, kalau ada anak kecil tidur sore, bangun-bangun maghrib langsung pergi mandi mau sekolah. Linglung. Siapa yang tidur habis maghrib mendatangkan bala. Bala bencana. Siapa yang tidur sesudah isya, itu yang paling bagus.
mendatangkan air liur. Itu yang paling bagus itu. Sudah Isya langsung tidur. Maaf anak saya udah biasakan. Pokoknya habis Isya tidur, nggak ada kegiatan. Udah biasa. Tadi saya telepon di jalan, udah pada mau tidur semua. Udah pada masuk kamar. Udah salat Isya. Tidur ya. Jangan begadang. Nggak boleh begadang itu. Mau sehat? Mandinya. Mandi yang terbaik, mandi sebelum salat subuh. Mandi yang dicintai Allah. Tapi kan dingin. Justru mandi itu pakai air dingin. Di luar badan air dingin. Di dalam badan air hangat. Jangan dibalik. Mandinya air panas, minumnya air dingin. Ternyata Pak Prabowo itu mandinya mandi subuh loh. Iya. Yang ngomong Deddy Corbuzier. Katanya Pak Prabowo itu waktu ke Eropa dia berenang subuh-subuh. Wah, hebat. Memang mandi subuh itu enak. Saya kalau sebelum tahajud mandi. Mandi pagi sesudah subuh sampai jam 3. Maaf. Mandi pagi sampai jam 10. Itu mandi menyegarkan. Bagus itu. Segar badan. Tapi hati-hati. Mandi jam 10 ke jam 3, mandi sakit kepala. Itu namanya mandi siang. Mandi sesudah asar jam 3 sampai jam 6 namanya mandi sore, mempercepat pertumbuhan. Cepat besar. Saya dulu jarang mandi sore. Mungkin juga Bapak. Siapa yang mandi sore cepat besar. Kalau saya dulu menghindari mandi sore, cepat tua. Orang yang mandi sore mempercepat pertumbuhan, metabolisme tubuh cepat besar, maka cepat penuaan. Maka kita dulu dilarang mandi sore. Dilarang mandi sore. Jangan mandi sore, cepat tua. Kan ada wudhu. Di Eropa itu orang tidak mandi. Makanya jualan parfum dia. Kan dia kan salju. Di Paris itu saya kan nggak pernah ke sana. Tapi saya kan pernah ke Turki. Udah banyak acara, saya diundang ke Inggris, nggak sempat waktunya. Panggil ke Australia, nggak, karena saya orangnya disiplin. Siapa yang duluan itu yang saya datangi. Nggak ada urusan. Itu prinsip dakwah saya, tidak membeda-bedakan. Pokoknya siapa yang undang saya lebih dulu, itu yang saya datangi. Biar siapapun, nggak ada urusan. Cuman kalau Trans TV nggak boleh diganggu syuting. Karena kontrak saya 30 tahun. Baru 15 tahun. Masih ada 15 tahun lagi. Dari 2010 sampai 2040 kontrak saya. Umur 51 tambah 15. 66. Jamaah. Sampai aki-aki kayaknya nanti. Tapi kayaknya enggak deh. Ini aja 51 kayak 5 tahun. Anak saya udah melampaui tingginya saya. Anak saya 4. Waktu meninggal ibunya 7 tahun yang lalu. Semenjak istri saya meninggal, saya langsung puasa tiap hari. Karena saya tidak menikah lagi.
maka saya mengambil jalur puasa. Kata Nabi, menikah. Kalau tidak sempat menikah, puasa. Maka saya puasa tiap hari. Karena isi saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Ini tanggal 2 Januari, saya akan adakan acara haul 7 tahunnya almarhumah istri saya. Udah 7 tahun. Karena saya fokus membesarkan 4 anak. Anak yang meninggal itu ibunya meninggal, anak saya 4 ini 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. 3, 5, 7, 9. Alhamdulillah sekarang sudah yang pertama 16 tahun sudah. Yang kedua 14 tahun. Yang ketiga 12 tahun. Yang keempat 10 tahun. Alhamdulillah udah ngelewatin badan saya semua. Untung bukan postur saya yang diikutin, postur kakeknya. Dari jalur ibunya tinggi, saya pendek. Seandainya pendek juga kembali modal. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Langit pertama, ilmunya, ilmu keluarga, ilmu nenek, bagus. Langit kedua, Nabi Nuh, ilmunya apa? Keterampilan. Tidak boleh anak tidak punya keterampilan, harus punya keterampilan. Yang ketiga, Nabi Yusuf, ilmu apa? Keuangan, menabung. Langit keempat, Nabi Isa, ilmunya apa? Kesehatan. Langit kelima, ilmunya Nabi Sulaiman. 1, 2, 3. Nabi apa? Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Ilmu apa? Ilmu apa? Bahasa binatang. Tepuk tangan dulu. Karena ibu menjawab, dapat pisang. Ilmu bahasa. Mau kaya? Kuasai dunia ini dengan bahasa. Nabi Sulaiman tahu bahasa manusia. Berbagai bahasa manusia di dunia ini ada 125 bahasa. Di Indonesia bahasanya ada 300 bahasa daerah. Bahasa dunia ada 125. Jamaah, ada bahasa jin. Jin itu beda-beda bahasanya. Beda bahasanya. Binatang beda-beda bahasanya. Kambing saja beda bahasanya. Kalau suaranya ke atas, itu anak kambing. Kalau ke bawah, emaknya. Bapaknya, bapaknya. Anjing, ho 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 ho. Ada orang, berarti ada hantu. Berarti lagi kejepit. Kalian ini suara apa? Binatang yang paling suka ngeluh, sapi. Binatang yang paling nakal, bandel, susah diatur, kambing. Makanya semua nabi pelihara kambing, karena untuk mengatur umat. Kalau sapi satu ditarik
pasrah dia, ikut yang lain. Coba kambing, satu kambing satu tali, susah itu. Kalau ini suara apa itu? Maaf, itu suara saya. Kita mulai ceramahnya ya. Kalau ini itu anak kucing. Kalau bapaknya kalau emaknya enggak mau. Kalau ayam seneng itu anak. Itu ayam laki-laki. Kalau ayam perempuan beda lagi suaranya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Pelajari bahasa ya. 5 bahasa yang harus dipelajari. Untuk ngambil barang, pelajari 5 bahasa. Bahasa 1, bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa Sunda. Kumaha damang? Iris hei. Yang kedua, haradang. Ya itulah. Yang kedua, bahasa nasional Indonesia. Yang ketiga, bahasa internasional Inggris. 4, bahasa agama Quran. 5, bahasa ekonomi. Terserah mau bahasa apapun. Tempat kerjanya di mana? Oh, di Cina. Ya bahasa Cina. Sisi cangkeng sewan canse. Ke Korea, ane masih amsamida, cici paramida, wanda hamida. Udah jam berapa? Yang ini deh, nggak terlalu jelas. Oh ya, lagi 5 menit. Habis itu kita zikir doa ya. Usahakan selesai jam 11. Perjalanan dari sini ke rumah saya 2 jam. Berarti saya tiba jam 1. Jam 2 bangun. Untuk tahajud kan? Kan tadi gue bilangnya jam 2 sampai jam 4. Isra Mi'raj itu jam 2 sampai jam 4. Gunakan bermunajat kepada Allah. Jam 4 sampai jam 6 masuk ke masjid. Subuh sampai suruk. Itu 4 jam itu untuk Allah. 4 jam untuk tidur. Jamaah, dengerin. Dengerin. Jamaah, langit kelima Nabi Sulaiman. Ilmu apa tadi? Bahasa. Coba ulang nanti lupa jamaahnya. Langit pertama ilmu keluarga, Nabi Nuh keterampilan. Langit ketiga Yusuf, ilmu keuangan. Harus kaya semua. Kita harus kaya semua. Jangan miskin. Oke? Langit keempat harus sehat, jangan sakit. Langit kelima bahasa. Makanya siapa yang banyak bahasanya kaya itu. Coba kalau tahu bahasa Cina, pergi belanja di toko. Sisi cancin cepat kecil, langsung diskon. Saya bawa anak saya haji
2023 tenang hidup saya. Anak saya tahu bahasa Inggris, bahasa Arab, tenang saya, diam aja kamar. Abah mau belanja, pergi. Enak, tahu bahasa. Nggak hilang. Langit ke-6. Nabi Musa. Apa ilmunya Nabi Musa? Ayo. Ilmu Nabi Musa, kepemimpinan. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Kita butuh pemimpin. Harus masjid ada ketuanya. Mana ketuanya? Wah, ternyata dia ketuanya. Tepuk tangan dulu. Tidak boleh tidak ada pemimpin. Barang siapa yang berjalan 3 orang, maka tunjuk 1 orang jadi pemimpin. Tidak boleh, kata Nabi. Harus ada pemimpin. Wajib pilih pemimpin. Nabi meninggal hari Senin, tapi Nabi dikuburkan hari Rabu. Kenapa? Karena sibuk mencari pemimpin. Siapa yang memimpin umat Islam? Pada bikin rapat. Terpaksa Nabi ditunda karena usus memilih pemimpin. Maka ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak boleh orang tidak punya pemimpin. Pak Kepala Desa, silakan berdiri. Inilah pemimpin kita. Kayaknya sama. Berarti dia anak ketiga. Biarlah saya anak tengah. Kayaknya kepala desanya lebih muda dari saya deh. Umurnya berapa? 44, 51. Udah kelihatan tuanya. Berapa? 56. Weh, cuma beda 4 tahun doang, 5 tahun ya. Tapi kayaknya nggak percaya. 65. Coba lihat. 65. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Awet muda. Kayak 64 ya. Harus ada pemimpin, nggak boleh bikin acara tunjuk 1 ketua. Nggak boleh. Nih, Adroh, tunjuk 1 pemimpin. Tidak boleh tidak punya anggota dewan. Ada anggota dewan yang datang? Mana? Yang mana? Ada anggota dewan yang datang? Tolong, tidak boleh tidak punya anggota dewan. Jadi kalau ada pemilu, pemilihan umum kita telah menanti kita menggunakan merah. Datang nyoblos. Tidak boleh tidak ada. Ada tentara di sini, harus ada ketuanya. Namanya Dandim. Tepuk tangan dulu. Ada polsek, ada polres. Harus ada yang tanggung jawab semua. Nggak boleh. Ibu-ibu punya majelis taklim, harus ada ketua. Nabi Musa memimpin 12 suku. Bukan suku. Suku itu besar loh. Suku Bugis, suku Jawa, suku Dayak, suku Sunda, suku 12 suku. Nabi Musa memimpin 12 suku melewati laut yang terbelah. Tahu nggak laut terbelah itu? Terbelah 12.
Bukan terbelah dua. 12 belahan. Jadi lautnya itu terbelah 12 pakai dinding. Semua satu suku melewati satu belahan. Saya sudah berapa nonton film Nabi Musa. Di Netflix ada, di bioskop ada, di komik ada, di kartun ada. Belum ada yang digambarkan seperti Al-Quran 12 belahan. Karena yang bikin agama yang lain. 12 belahan itu. Jadi satu suku itu aku lihat-lihat. Karena Bani Israel itu ada 12 suku. Anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub kan Bani Israel. Nabi Yakub itu digelar juga namanya Israel. Jadi seluruh keturunannya disebut Bani Israel. Sementara Nabi Yakub memiliki 12 anak. Nabi Yusuf, Benyamin, pokoknya Lawi, dan ada 12 bersaudara. Jadi 12 suku semua. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Jamaah, satu lagi nih. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Apa ilmunya Nabi Ibrahim? Ilmu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Tunggu, mau dikasih pisang itu. Tahu nggak ilmunya? Ilmu yang paling tertinggi. Ilmu agama. Tuh, 2, 3. Tuh. Ilmu keamanan. Kepemimpinan. Ilmu agama. Ilmu nenek. Ada semua. Ilmu keuangan, bendaharawan, ilmu bahasa. Itu semua ada ilmunya. Semua orang punya keahlian. Jamaah, sampai langit ketujuh. Nah, malaikat Jibril berkata gini, maaf ya Rasul, kami cuma menemani Nabi sampai di sini saja. Kan Nabi naik burak, ditemani 3 malaikat. Jadi Nabi nggak jatuh. Di kanannya malaikat Jibril, di samping kirinya malaikat Mikail, di belakangnya malaikat maut. Naik tangga lagi, ditemani lagi 3 malaikat, dikawal. Kenapa? Karena jalur yang digunakan jalurnya roh waktu dicabut. Jadi kalau mau dipraktekkan tapi nggak enak, mau dicabut nyawanya itu ditarik sampai ngelewatin jalannya roh, dan itu yang dipakai Nabi Isra Mi'raj. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Jadi waktu naik tangga Nabi nggak jatuh karena dijagain 3 malaikat. Di kanannya Jibril, di samping kirinya Mikail, di belakangnya malaikat maut. Nggak jatuh. Sampai langit ketujuh, kata malaikat Jibril, maaf ya Rasul, kami cuma sampai di sini ngantarnya, di langit ketujuh. Jadi Isra Mi'raj sampai di mana? Sidratul Muntaha. Masih jauh. Masih jauh. Terus kalau kami ikut, kata malaikat, hancur kami. Hancur. Jadi kata Nabi, terus saya naik apa ke atas? Tiba-tiba datang kotak kayak lemari. Terbuka kotak itu dan Nabi masuk di dalamnya. Tertutuplah kotak itu, dan kotak itulah yang ngantar Nabi. Sekarang kotak itu sudah ada, namanya lift. Angkat tangan yang pernah naik lift. Gitu tuh. At-tahiyatul salawatu assalamu
Sini anak. Sini. Satu anak kecil. Sini. Sini, tepuk tangan dulu. Pintar ini anak. Wah. Saya suka kalau anak-anak berani. Saya dulu ceramah sejak tahun 88. Tahun 88 saya ceramah. 23 tahun baru diundang sama Trans TV. Di Trans TV sudah 15 tahun. 23 tambah 23 tambah 15 38. Berarti sudah 38 tahun. Kelas berapa? 2. Berarti saya kelas 5. Ini anak keempat. Pak Desa anak ketiga. At-tahiyatul Tubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina hisol. Jangan ledek dia. Nggak gampang berdiri di sini. Coba ibu naik. Assalam. Gampang. Sawer. Nanti kebiasaan dia. Dah. Satu buat kamu, satu buat bapakmu. Biasakan itu. Mana tidak salaman lagi. Dasar dia. Dengerin. At-tahiyatul barakatus sal. Saya tidak bahas lagi di atas karena kalau saya bahas makin panjang ceramah ini. Dikasihlah salat berapa? 50. Turun ke Nabi Ibrahim langit. Kan turun. Isra Mi'raj itu tidak begini. 7 Sidratul Muntaha langsung ke Mekah. Enggak. Balik lagi. 7 6 5 4 3 2 1 ambil burak balik lagi ke sini. 5 gitu. Jadi modelnya gitu. Sampai ada di perjalanan itu Nabi ambil minumannya, botol minumnya, tumbler yang ada di kereta itu. Tempat minumnya. Terus habis pulang Nabi kembalikan. Kata Nabi, saksi Isra Mi'raj itu yang punya tempat minum. Saya simpenkan baru balikin. Itu saksinya. Isra Mi'raj. Jadi banyak saksi Isra Mi'raj termasuk Ummu Ani. Saksi Isra Mi'raj. Karena itu Ummu Ani, iya, Nabi datang tengah malam. Tapi tiba-tiba menghilang. Jamaah. Tapi ada tetesan darahnya. Tidak mungkin saya mimpi. Kenapa ada tetesan darah? Jamaah. Lanjut ya. Dikasih salat 50. Ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, udah ketemu Allah. Udah. Jadi Nabi ketemu Allah. Bukan ayat yang turun. Nabi dipanggil untuk menerima salat. Hebatnya tuh salat ya. Perintahnya dipanggil orangnya. Itu perintah penting itu. Kalau perintah surat, informasi, telepon. Tapi kalau dipanggil Pak Dandim langsung ke Panglima, itu penting itu. Penting. Perintah penting itu. Dipanggil. Nerima salat. Sampai ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Udah ketemu Allah, udah. Nabi Ibrahim tidak nanya-nanya. Kau ngapain di atas? Enggak. Nabi Ibrahim cuma berkata begini. Kalau pulang ketemu umatmu, ajarkan doa ini. Tasbih lengkap. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Supaya tanahnya di surga luas. Ketemu langit ke-6. Siapa di langit ke-6? Nabi Musa. Nabi Musa itu kepo. Udah ketemu Allah. Apa yang kau dapat? Kayak kita ini kalau dikasih kue, kamu dapat kue apa? Oh salat, kata Nabi Muhammad. Berapa? 50. Aduh, ndak sanggup umatmu.
Umatmu itu pendek, kecil, lemah, ndak sanggup. Coba naik, minta diskon. Diskonnya naiklah Nabi. Lagi Nabi naik lagi. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. At-tahiyatul. Coba sini. Tepuk tangan dulu. Pinter ini anak. Naik. Tepuk tangan dulu. Berani dia. Sini nak. Wah, sini. Ih, jago loh dia. Tepuk tangan dulu anak-anak di sini. Berani-berani. Berani loh dia. Namanya siapa? Namanya Rania. Rania kelas berapa? Gak tahu. Oh, belum sekolah. Masih TK dia. Kalau tadi kelas berapa tadi tuh? Kelas 2, ini masih TK. Ayo. Apa? Tahiyatu. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tepuk tangan dulu. Jangan nggak gampang mendapatkan 4 pisang. Dapat uang 100.000. Yang itu nggak dapat. Nah, kenapa 4 pisang? Supaya karena adekmu 2, emakmu 1. Lincah baik itu, langsung lari dia. Nah, jangan, tidak adil. Salim. Salim. Ini tahu nggak penyemangat? Masih TK loh dia. Persoalan benar salahnya nggak ada urusan. Yang penting berani tampil. Itu mahal itu. Pasti uang itu diambil emaknya. Saya yakin ya pasti. Itu sudah biasa. Yang satu pasti bapaknya yang ambil. Alasannya keamanan, investasi bodong. Turun dia nggak dapat duit. Mama jatuh nanti. Udah dibungkusin udah. Mana cincinnya berlian lagi. Jamaah terakhir. Jadi Nabi naik dikurangi 5. Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, masih banyak itu. Naik lagi, terpaksa Nabi naik. Itulah hebatnya Nabi, menghargai pendapat senior. Seharusnya kan Nabi Muhammad berkata, ngapain saya mau dengar Nabi Musa? Kan saya Nabi paling mulia. Nggak begitu Nabi. Nggak ada kesombongan. Nggak ada urusan. Senior ini. Naik lagi, dikurangi 5. Naik lagi, kurangi 5. Naik. Coba kita hitung. 50, kurangi 5. 45. Kurangi 5. 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 9 kali Nabi naik turun. Habis itu berkata Nabi Musa, 5 kali masih banyak. Umatmu nggak sanggup. Naik lagi, kata Nabi, udah cukup. Aku udah malu sama Allah. Udah 9 kali naik turun. Setiap naik baca tahiyatu. Berapa kali tahiyatu? Makanya kita tahiyatnya 9 kali. Coba hitung tahiyat kita. Subuh
1 kali. Duhur 2 kali tahiyat. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Berapa totalnya? 9 kali. Jamaah, 9 kali tahiyat. Karena 9 kali tahiyat, saya mau nanya, kenapa 9? Ternyata 9 kali tahiyat karena 9 lobang-lobang kita. Coba dihitung lobangnya. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Coba diulang. 1, mana 2-nya? Cari. Udah cukup ya. Udah jam 11 kali. Wallahu Akbar. Udah jam 11 lewat 8. Enggak aman-aman. Saya 2 jam perjalanan. Ya lebih kasihan yang bawa mobil. 2 jam ke sana, balik lagi 2 jam. 4 jam dia. Nanti yang nganter enggak usah ikut. Pakai mobil lain aja. Biar kasihan anak-anak kecil. Ayo angkat tangan semua. Ini ceramah belum mulai. Nanti kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan ada rezeki saya datang ke sini lagi. Tahu nggak kenapa saya semangat? Padahal udah siapin tiket tadi di Bandung. Karena ada ceramah pagi lagi di Bandung. Saya bilang enggak. Saya sudah janji. Nggak mungkin saya tinggalkan. Ayo naikkan tangannya semua. Kalau berdoa tangannya mengenada. Tangannya menada. Menada. Tingginya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Jangan begini. Beda agama. Apalagi begini. Nggak boleh. Apalagi begini. Nggak boleh. Kita doanya begini. Untuk membedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah hil qaimi bihukukillah ma daqat illa ma farajahullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana
بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا مجيب أجبنا بدعائنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك الإجابة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبموجة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من أبني يغفر ويرحم يا دافع بلا يا الله يا دافع بلا يا رحمن يا دافع بلا يا رحيم يا دا جلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا دا جلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام دعواهم سبحانك اللهم بتحياتهم يا سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga masuk Ramadan. Allahumma ghafirli warhamni wa atubu ilaih. Sekarang pegang, coba angkat tangannya semua. Simpan ke lantai. Innalladzi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, jangan kau jadikan Isra Mi'raj ini Isra Mi'raj terakhirku. Berikan aku rezeki umur panjang agar bisa Isra Mi'raj di tahun yang akan datang. Coba jangan pernah meninggalkan sesuatu sebelum niat untuk datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di kanan, selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salatku yang sekarang. Jadi kalau salat subuh nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat subuhku. Angkat tangan lagi. Sejajar tangan saya. Simpan ke dada. Maaf ya kalau ada salah kata perbuatan ya. Kita saling menghalalkan ya. Saya tahu dalam hatinya ngomongin saya kan. Ustadznya kecil. Pecicilan lagi. Angkat tangan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.